Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita tetap semangat, walaupun kita sudah sepuh, tapi semangat 45. Semangat perjuangan kita. Bapak Ibu, sebetulnya Bu Bambang mau ikut, tapi pada saat ini dia itu lagi pengobatan, dan ketika disuntik dan diberi obat itu dia imunnya drop. Nah itu sama dokter dikasih tahu sementara jangan dulu Bu, nanti kalau sudah normal itu nanti Ibu boleh berkumpul dengan orang banyak. Sekali lagi saya atas nama Bu Bambang saya minta maaf dan salam paling hangat dari Bu Bambang untuk semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, Mami mohon juga doanya. Doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Itu yang saya minta. Jadi kita bisa berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, mungkin saya tidak terlalu lama. Saya akan memberikan, mari kita belajar bersama-sama mengenai Matius 4:18-22, yaitu mengenai Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Mari kita baca, saya digenap dan Bapak dan Ibu semua diganjil. 3, 2, 1. Dan ketika Yesus sedang berjalan-jalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari aku dan kamu akan menjadikan segala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikut Dia. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Berkah dalam. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca bersama mengenai firman Tuhan Matius 4:18-22. Ini menceritakan tentang murid pertama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di danau Galilea, Dia melihat 2 bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang apa? Sedang menjala ikan. Mereka sedang menebarkan jala untuk menjala ikan. Lalu apa kata Yesus? Mari, ikutlah aku, sebab kau akan menjadikan penjala manusia. Bagaimana tanggapan mereka terhadap ajakan Yesus? Segera langsung ikut. Bagaimana Tuhan Yesus ya? Kalau misalnya kita tatap, kalau kita sembahyang, mata Tuhan Yesus itu kalau kita tatap terus, itu rasanya itu ya kita tuh melihat mata yang begitu kasih dan mata yang begitu sangat menolong dan sangat membantu kita. Ketika saya sembahyang di belakang tempat saya juga melihat itu, saya kasih gambar Tuhan Yesus, saya pandang terus matanya. Kira-kira begitu Simon dan Andreas melihat tatapan mata Tuhan Yesus, mereka mau segera mengikut Dia. Kemudian Dia melanjutkan lagi berjalan. Di sana ada perahu. Perahu itu milik siapa?
Zebedeus. Dan Yesus melihat dua orang bersaudara, satu Yakobus, yang kedua Yohanes. Ya, dan beserta ayahnya tentu saja ya. Ketika Yesus melihat mereka, apakah mereka menganggur? Mengerjakan apa mereka? Membetulkan jalan di dalam perahu. Ketika Yesus memanggil mereka, apa jawaban mereka? Apa jawaban? Segera meninggalkan ayahnya, jalannya, perahunya. Wes ndak gagas, pokoknya melu Yesus. Itu tatapan dengan Yesus luar biasa. Marilah ikut aku. Dan segera mereka meninggalkan ayahnya. Apakah mereka pamit dengan ayahnya? Tidak ada waktu untuk pamit, langsung. Ayahnya pada waktu di sini tidak diceritakan, tidak dipamiti. Jadi berdua ini langsung ikut Yesus. Ya, Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus melihat, mencari murid, bukan murid yang pendidikan tinggi, bukan orang pintar. Dia adalah orang yang sederhana, orang-orang nelayan yang punya pendidikan rendah. Tapi kenapa Tuhan Yesus memanggil dia? Kira-kira kenapa kok ini yang dipilih Tuhan Yesus? Orang sederhana, orang yang setia, yang penurut, yang akan jadi muridnya yang paling setia. Nah, dari situ kemudian kalau ini terjadi pada kita, bagaimana tanggapan Anda? Mari ikutlah aku. Bagaimana tanggapan Anda? Segera. Alasannya? Alasannya ya jelas, Yesus meskipun awal seperti yang dikatakan, mari ikutlah aku, tidak menjanjikan segala sesuatunya akan baik. Ya. Tapi mereka juga langsung dengan segera meninggalkan pekerjaannya, ya. bahkan meninggalkan ayahnya, Ya. langsung ikut Yesus. Demikian juga di dalam saat ini kita yang ditawari, mari ikutlah aku, ya kita harus mencontoh mereka. Ya, mencontoh mereka, kita memastikan bahwa kita akan ikut Yesus. Sebab kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tidak ada, no other way, tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita. Ya, seperti mereka, Yesus berkata bahwa mereka ini orang sederhana, pendidikannya rendah, tetapi orang-orang ini dipilih Tuhan Yesus. Kenapa? Dia dipakai sebagai misinya, sebagai partner dari Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua manusia. Itu tujuan itu. Dia tidak memandang pinter, kedudukannya tinggi, ya, tidak. Orang sederhana, nelayan, tahunya cuma menjaga ikan, mengemudikan, cari ikan. Tapi itu yang dipilih Tuhan Yesus. Demikian juga waktu kita mengadakan set camp, itu juga demikian sulit sekali. Apakah gampang mencari murid? Untuk ini murid set, bukan muridnya Tuhan Yesus. Gampang apa mudah? Ini koordinator yang tengah jalani, angel banget. Tempoh hari juga pernah kejadian waktu set 2. Waktu itu saya pergi ke Inggris, saya menengok anak saya berapa bulan, 1-2 bulan. Terus kemudian saya pasrahkan pada panitia.
nanti tolong ya, paling sedikit 40 sampai 50 orang pengikutnya. Ya Pak, siap. 2 minggu sebelum saya datang, saya tanya, berapa dapat beres Pak? 40 katanya dia. Tapi setelah saya datang, saya tanya, kalau misalnya dapat 40 untuk menjadi 50, saya cari 10 gampang. Saya mungkin pergi ke Klaten, saya mungkin ke Simo, minta bantuan dari Pak Pri, yang di sini nanti minta bantuan rekan-rekan di sini, pasti bisa 50. Nyatanya, itu dia bilang, Pak, dapatnya bukan 40 Pak, di mistik 04 Pak, 4 orang. Coba bayangkan kurang 2 minggu, kita mau start untuk set 2. Sampai koordinator Romo Andri pun Pak Bambang, nak misalnya ini buatan sakit, tahu ngajeng. Terus saya berbicara dengan Romo, gini Romo, coba saya kasih kesempatan, saya tak cari orang untuk mendapatkan set 2 ini harus berjalan. Kalau ini berhenti, kedepannya itu susah sekali lagi untuk mengajak mereka yang sudah mudah-mudah. Dari itu tiba-tiba padam, udah lagi, angin. Saya nggak izin ngomong, kemudian saya di Klaten minta tolong pada waktu Pak Hartono dan Bu Lili turun, saya carikan murid yang mau nanti dari set 2. Pak, ada Pak, tapi mereka tidak punya biaya. Udah gak apa-apa, 8 atau 10 nanti dibiayai, saya bilang gitu. Soalnya saya hanya pengen apa, set 2 harus jalan. Kalau ini berhenti, ya sudah, lanjutannya sudah susah. Terus Pak Tono, Pak Bu Lili bisa mendapatkan nggak tahu 10 ya mungkin ya 10. Kemudian saya minta tolong ke Pak Suprianto di Simo, itu ada 8. Ya itu saya tanya, Pak tolong carikan. Ya Pak ada, cuma biayanya berapa? Tidak ada dana, tidak apa-apa. Dananya akan kita beri dana. Puji Tuhan akhirnya jalan. Mendapatkan siswa kurang lebih 40 sampai 50 dan kita jalan. Itu pengalaman kita. Betapa sulitnya mencari murid, apalagi sekarang. Sekarang itu susah sekali. Mungkin Pak Koordinator ini, Pak Awan juga akan mengalami seperti itu. Tapi kita tidak usah takut. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Ialah mereka yang membimbing, mengajak mereka supaya ikut set. Ketika mereka datang untuk sekolah, waktu Bapak Hati, Bu Janti, ya contohnya Bu Janti, ketika waktu itu sudah rupanya tidak karu-karuan, ya istilahnya itu ruwet, ya datang, ya sudah aku ikut, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah ikut terus lama-lama ikut terus kemudian dibina terus, akhirnya apa-apa yang dulu yang dia alami itu akhirnya didoakan, mudah dia tumpah ya Bu ya, penuh dengan itu, yang apa jaraknya itu juga penuh semua ya tumpahan. Ya itu dibersihkan waktu itu, didoakan Pak Tono nggak salah. Ya itu. Jadi buah-buah dari set dan cap itu luar biasa. Coba sekarang, dulu wajahnya nggak karuan bisa ngajak Pak Parjo. Pak Parjo itu seorang guru tapi dia nggak gampang percaya. Coba misalnya istriku ini berubah, saya baru tahu ternyata berubah, ya Pak. Ya luar biasa Pak. Ya. Jadi bagaimana set cap bisa merubah? Itu karena Roh Kudus, Tuhan Yesus yang mengubahnya. Dan sampai sekarang saya tidak akan menghapus tulisan set di mobil saya, di box saya kasih set, lalu di truk saya kasih set, mana saya tulis set. Maksudnya untuk mewartakan banyak orang tahu set. Jadi mereka akan dan harapan akan ikut
Tempoh hari saya pernah ada orang bilang, Pak Bambang, saya kalau minta stikernya set boleh nanti saya kasih. Saya ngomong gitu. Nah itu salah satu-satunya yang ada mungkin yang ada di seluruh Setcap Indonesia itu hanya di Solo yang berani memasang itu. Itu saya tetap pasang terus. Sebab kenapa? Saya mencintai Setcap luar biasa. Kalau misalnya memang tidak sakit, saya akan terus, saya tidak akan pernah berhenti. Dan saya berjanji nanti kalau misalnya Bu Bambang sudah sehat, saya akan melayani bersama-sama, tetap mengikut Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Bapak Ibu, mengenai murid ini, itu juga terjadi pada saya. Dulu saya itu waktu jadi murid, saya dijadikan koordinator. Itu sebab kenapa? Tidak ada yang mau. Woi Pak Bambang, orang kan gampang nunjuk, woi. Nah, sudah iya, woi tidak mau. Itu kan tanggung jawabnya ke kita, harus siap diutus. Nah itu ya udah. Di situ kita mengalami benturan-benturan yang teman-teman baik akhirnya menjadi seperti lawan musuh. Padahal itu kita itu menjalankan amanat yang dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada yang tidak senang, tersinggung, itu sudah biasa. Selama kita berjalan di atas rel dan firman Tuhan, kita tidak usah takut. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Itu ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini saya menceritakan mengenai Matius ini dan kita kembali bagaimana sulitnya mencari murid. Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Dia sendiri mencari murid. Yang ada 12 rasul itu ya. Ya itu. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang telah kita lalui di Setcap ini kita tetap pegang teguh, jangan lepaskan. Sebab apa? Tuhan Yesus adalah pegangan kita. Kita adalah ranting-rantingnya, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Amin. Jangan pernah meninggalkan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa di sini, walaupun sudah lama tidak berkomunitas, tapi di dalam hati saya kadang-kadang itu menyala-nyala seperti berkobar-kobar untuk memberi semangat pada Anda semua sekalian. Kok Roh Kudusnya itu dibakar terus. Jangan saya padam, jangan padamkan Roh Kudus. Ketika kita padam, ketika kita tidak berkomunitas, maka kita ini seperti arang. Arang kalau berkumpul dia tetap menyala, tapi ketika dia lepas dari kumpulan arang ini, dia akan mati. Demikian juga iman kita akan mati. Bahkan saudara-saudara saya dari jam 5 pagi berangkat, sekarang ngantuk nih. Tapi tetap semangat datang dia ke tempat ini. Dan pada hari ini, puji Tuhan, dia membawa tanggalan banyak nanti dibagikan pada Anda semua, dan ada trouble apa itu si tempat minum. Jadi saya dibawa sama dia, saya bilang apa yang ada di sana dibawa dibagikan. Ya ada terusuhi tempat rumahnya. Nah itulah Bapak Ibu apa yang mereka punyai, yang mereka juga rindu. Ketika adik saya ini didoakan oleh Pak ayahnya Mas Wawan, Pak Muji. Pada waktu itu dia tidak tahu ada suatu kegelisahan, didoakan Pak Muji. Pak Muji tidak tahu pakai sembahyang gitu, terus didoakan. Nyatanya itu berhasil, dia dapat order banyak. Doanya Pak Muji luar biasa. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Kita bisa bertatap muka
dan kita tetap sehat, ceria, ya selalu mendukung satu sama lainnya. Bagi mereka yang nggak datang, nanti akan saya tinggalkan juga tanggalan dan trouble ini, tolong dikasihkan ke mereka. Suatu saat kapan kita akan bertemu lagi, nanti Bu Janti yang mengatur. Ya, demikian semoga uraian saya mengenai 4 murid Yesus yang pertama ini bisa menguatkan iman hati Anda untuk tetap memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Berkati.